Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terangkan dalam sejarah Islam, yang paling dikenang itu adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampai ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan, suku, kabilah, ras, marga. Itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan, bahkan dalam proses dakwah, dalam proses dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy itu gudeng ben Nabi. Setiap saat ingin bunuh Nabi. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapak dhewe, tabok wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak main gue takut-takutan dewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kalau dene sing ngeblondro. Padahal ning omah dene dia darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyah dan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun nggak pernah. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj, ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yathrib, ya. 480 kilo dari Mekah. Yathrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini bersamaan ngerti kan? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi itu juga rumah. Orang-orang Aus dan Khazraj, ini rumah. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, pokoknya agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran, ya secercah kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yathrib nih tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran saya wa miwaro Ishak apa Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Sing lahirno Arif Saron DS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani
bumi Yahudi disebut Nabi Ibrahim. Ibrahim dua anak Nabi Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara apa? Israel. Lawang Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Betul tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Sajane nak liyane Yerusalem PPN ra apa-apa, misalnya jalur Gaza masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mung misanan. Mau napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin inda dabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu komentan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah, paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu manut gambai di sing napa Yahudi. Nah, jadi Sarah yo ora Yahudi, Sarah itu bunyai Ibrahim. Ya bunyai terus. Sing saiki bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Ngelahirno Nabi Ishak, ngelahirno Nabi Yakub. Lapas Nabi Yakub itu ngelahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk ngelahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawan buana, terdiri didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi roda apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah mulai ini Nabi Yusuf itu di masalah, kita tahu sama Mbak Zulekha sing ayu, sempat ketemu. Mana Mesir itu negara Islam lain, tarik perutnya agak membabai di situ. Sing Nabi lah, itu yang ada sejarah, jadi kabeh ada ono teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ora wis nabi, yo ono walakot hamad bihi wa hamman apa? Ya cuma nabi ora tidak selingkuh, nabi yo tahu hamman apa? Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ini dikor ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora mela-mela, ora urusane kok mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, mulai tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo debet bedhik. Ngomong ana wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah iki kira seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis juga ra seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenan. Pak ora ana menteri kok seneng bojo dosen, nak melarat seneng.
Lain aja jadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham. Niku mun sunatullah. Lha iku ora usah protes. Itu mungkin bapak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham ya? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetap teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan pakai wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Temudi Mekah. Nabi oleh mimpin berusaha nganggo khas Nabi. Ning tinggal negara khas Nabi gak masuk akal. Mulane negara ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai itu juga sisi-sisi ora pati masuk akal. Bang kiai ono ilmune nek Jawa Timur, kiai iki wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nah, sugih ora pati dijalui dhuwit. Kadang umat itu kok, ya sing marat mlaku jalui dhuwit sugih boten. Kowe wis marat terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalui dhuwit ben tau ngamal. Nah, itu wong sugih setiap saat ngamal iso. Iya, itu warak. Paham ya? Wali-wali itu seneng dijaluk muridnya yang melarat timbang sesugih. Alasannya sederhana. Kowe wis melarat nisan dadi wali wong donya wis kere. Dadi nak melarat jaman medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis. Sing sugih ra wali lan tok donyane. Wis melarat lan tok. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu tenan, mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamunan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing ngundang-undang masjid. Mulai dhisik anggere sing tekan masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong sugih. Sing jadi masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jadi masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai soal sejarah berulang. Orang juga kuat itikaf. Oh iki ilmu kuno lah. Nah, akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sapa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ono kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke dia opo? Ya ora kok kere dia opo. Ora, wah payah kita wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga tamu kere engkek. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, nggak kabar. Yang para anak Utsman jalan duit gue hormat. Oh, rakyat kiri gitu. Dan kiri tetap duit ngamal, paham ya? Paham, waktu PP kiri terus gak duit apa? Ngamal. Paham, jadi Nabi itu sendiri, boten kayak gitu. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turun nggak cilik, saya kena 3 kali di turun kena. Tapi mau sak porsi pak, ya gampang kalau lampunya dipateni. Orang tahun itu hormat, lampu dipateni, ya gelondangan bareng, tawangannya di ono tengah anjani. Barang gelondangan bareng, sana anjani, tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan, karena perjalanannya panjang, pakai onta, di Serano Marung. Paham ya? Nah saya yang bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan pas esok jamaah subuh kajian Nabi manjan Nabi. Jadi ini kajian Nabi pangeran dulu ambek kue guyu saking senenge ambek kue. Lah suwi ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksi ngono. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mbok sapor. Porsi. Dene tetep bebong anjani ya mau aku piring mbek sendok gluntangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi yaiku wong melarat dilatih ngamal itu perlu dicatat santri-santri melarat-melarat. Ya itu nabi, wali, kiai itu mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal.
Tapi udah jadab terus gak rasional. Ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ranto akhiratnya ranto. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tua ditinggal. Balik aja gedeng jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane kok nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya Pak ditinggal mau ngoten Rabbi niatkan tumingguria diwa dinuiri bizar ini dabetikal muharram Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglahirno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa napa wal Marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-Zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Barang wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Jadi lari kayak gede teman-teman orang hamil tua bojone ditinggal ben ono asal niru Ibrahim ora pergo wedi biaya itu. Akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Wa Ismail diangkat ulang. Yes, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatan Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Nggih, ketika Ibrahim namung napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Nggih, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal jadi makom napa? Ibrahim. Korean tinggal bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ngrono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lha iku dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan iso ngebangun. Desain Ka'bah setinggi itu nek gak anggo tataan kan mboten sah. Mboten sah. Iki sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baiti napa? Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunan Ibrahim yo trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo Ismail do setuju. Lah ketika setuju iku wong ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani.
bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngadil lah iku anak. Tapi orang nara anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi ra mungkin iki anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Ngomong apa? Yo iki ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam wabena katifai khotamun nubuwah. Ning gone sini bagian sini katifai cara bahasa Arab napa. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi seumur rolas. Ketika Nabi umur 12 tahun, 11 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Ini dagangan dua mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenan. Dan sama ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama, betul. Khadijah mulai iman. Dia mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Bergorolah tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu nih jenis Maisarah. Maisarah jenis lanang gitu. Orang Arab Maisarah jenis apa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul wa ma tuti uhus sahaib. Fajri ujabi nilai liyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye nih perjalanan Muhammad? Wajane iku niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Mendung. Terus nunggu tenggene wit arah napa jenenge piyu-piyupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi rada ganteng. Dadi mau elek kriting pece wong ra ngandel. Mergo sake umat ra iso gaya, paham ya? Kulo nu sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek, sing tersinggung umatnya jutaan. Nah di Nabi ganteng rak gagah. Misalnya ke di Nabi elek puasa kriting, ya iso wae wong elek dadi umum ya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakit dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pecek wah. Darane pembantu. Mulai di apa itu punya sunah gitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mimpin. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruite elek ndek puasa, pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunat wong, ganteng Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku nabi akhir. Akhirnya dilamar oleh Khadijah. Ini kok tenan ben sambung ya. Dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dinteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamang. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ranang dadi nabi. Sempat mamang Khadijah. Walhasil suatu saat ini ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua qira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat Nawa. Tapi ndredeg wedi, nganti runtusan. Keluar keringat Nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono pot. Yaiku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon nabi. Yaiku sing diarani malaikat kaya sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bi Musa.
Karena yang paling tahu tentang Nabinya Muhammad itu kaitannya Musa atau Isa. Akhirnya isu dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mas. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sampeyan aku wis tuwa. Nabi ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khijiyahu. Masa jenengan kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulai ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, ora roh napa. Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman dari wis ono. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, kita Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa ala Isa Musa. Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamit no Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ini ku bapake Ibnu Abbas. Walhasil wala-wali cerita, gak ada peristiwa ayam Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong gini ku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal usulnya boyong mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini yang disebut tentara-tara. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali film tengah kamare, nganggu baju Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar